يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نغمت أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia, kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia, kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, kecuali surga dengan segala kenikmatan dan fasilitas yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya mengalahkan luasnya langit dan bumi disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan panjenengan semuanya secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah, atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas dan iman kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Keberhasilan ibadah Ramadan kita bukan ditentukan waktu kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Barometer keberhasilan kita waktu Ramadan kemarin adalah justru pasca Ramadan, tentunya bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, kalau dulu waktu kita di bulan Ramadan tekun ibadah, belas gak kaget. Kalau kita istiqomah jamaah subuh, belas gak kaget. Karena apa? Jarak waktu sahur, makan sahur dengan subuh sangat mepet, memungkinkan kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Sekarang ini pertanyaannya, apakah masih subuh kita berjamaah di masjid? Kalau Ramadan kita kemarin hampir tiada hari tanpa baca Al-Quran, pertanyaannya apakah sekarang kita masih baca Al-Quran? Makanya barometer keberhasilan Ramadan sekarang itu bukan waktu sedang pelaksanaan Ramadan, tapi justru sesudah Ramadan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, ada ungkapan orang tua kita dulu dengan bahasa Arab, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih bagus ketimbang hari kemarin dan kemarin lusa, itulah tanda-tanda orang yang beruntung. Kalau Ramadan kita kemarin istiqomah berjamaah, subuhnya nggak pernah putus, lalu hari ini lebih baik ketimbang Ramadan,
dia termasuk kategori orang yang beruntung. Tapi wa man kana yaumusawan yamsi fa huwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin, barang siapa yang hari ini pancet podo mbek wingi-winginane, termasuk kategori tanda-tanda orang yang rugi. Masyiral muslimin, orang bisa dikatakan berhasil itu minimal mempertahankan apa yang pernah dicapai selama Ramadan. Itu saja termasuk kategori orang yang rugi. Lalu bagaimana wa man kana syarr wa man kana yaumu syarr amsi fa huwa ghalikun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih buruk prestasinya ketimbang hari-hari kemarin, dia termasuk kategori orang yang hancur dan binasa. Oleh karenanya sekali lagi saya katakan, barometer keberhasilan seorang itu bukan diukur waktu sedang berlakunya prestasi itu. Makanya dulu ada istilah, banyak istilah untuk mengistilahkan Ramadan. Ramadan adalah kawa condro di muko, Ramadan adalah kampus, Ramadan adalah madrasah, terserah apapun bentuknya. Yang penting itu goalnya. Apakah muttaqun? Sebab tidak semua orang yang berpuasa Ramadan goalnya muttaqun, tidak. Kenapa? Redaksinya menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun. Itu ada taroji. Bisa seorang itu bisa muttaqun, perlu ekstra keras untuk menggapai yang namanya muttaqun itu sendiri. Lek sekedar poso, hanya poso seperti rutinitas, jangan berharap predikat muttaqun akan diperoleh oleh mereka yang berpuasa. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Lalu apa aplikasinya muttaqun itu? Satu, alladzina yunfikuna fis-sara. Dia sangat peduli. Dia bukan hanya sekedar memiliki harta benda, tapi dia menginfakkan sebagian harta bendanya baik dengan terang-terangan maupun dengan jalan rahasia. Artinya kepeduliannya kepada fuqara masakin lebih tinggi. Tatkala kita berpuasa, kita dilatih. Ternyata orangnya tidak makan hampir 13,5 jam itu sakit. Lalu bagaimana kalau saudara kita kurang beruntung di bidang finansial, yang sehari makan, sehari tidak, sehari makan, diharapkan dengan gemblengan itu kita ada bentuk yang namanya kepekaan sosial, lalu kita berbagi dengan saudara kita yang kurang beruntung di bidang finansial. Yang nomor dua, wal kadhiminal ghaidh, ada pendam diri. Tatkala puasa kita sabar baik menunggu datangnya beduk maghrib, kita sabar tatkala kita mau geger, kita pun sedang puasa. Pertanyaannya sekarang, apakah pengendalian diri dalam arti yang namanya sabar masih berlaku pada kita? Wama mari poso balik mana ngamuan, ukurannya bukan berhasil. Masyiral muslim, masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang tidak kalah pentingnya wal afina anin nas. Ciri muttaqin itu jembar dodone, nyegoro pangapurane. Ini momentum yang terbaik. Meskipun orang minta maaf itu tidak harus menunggu momentum Idul Fitri. Cuman pangsa kesempatan inilah betapa cerdasnya dulu Sunan Kalijogo untuk mengaplikasikan pelajaran yang namanya silaturahim dibarengkan dengan yang namanya Idul Fitri ini. Dikenal dengan istilah riayan, unjung, sepuro-sepuroan, menurut bahasa milenial yang namanya halalan bihalal. Sekedar informasi masyiral muslimin, yang namanya mudik, kos yang dikeluarkan bukan miliaran tapi triliunan. Orang bekerja setahun 2 tahun di luar pulau, di dalam kota tapi luar kota, lalu pulang, dia tanpa sadar mengeluarkan kos biaya. Tahun ini yang mudik hampir 123 juta orang. Mohon maaf, katakan rata-rata per orang, katakan nggak usah 1 juta, 500 saja, itu sudah triliunan. Apa tujuannya? Kalau sudah bertemu dengan keluarga, nanti halal bihalal, sepuro-sepuroan, silaturahim. Jangan dianggap remeh yang namanya budaya mudik. Esensinya bukan hanya sekedar ketemu keluarga.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Makanya bagi kita keluarga besar misalnya, kalau saudara kita hidup dalam dua kota saja, memungkinkan kita itu tidak mudik, bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat karena kita hidup satu kota. Lalu bagaimana saudara kita yang luar kota, luar pulau, bahkan yang kerja luar negeri? Kadang-kadang kerja 5 tahun habis dalam waktu 1 bulan. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Satu sisi bahagia bertemu dengan keluarga itu larang. Bahagia itu nggak bisa diteruskan dengan kos uang. Karena letak bahagia di hati macam-macam bentuknya. Sekian tahun nggak berjumpa dengan orang tuanya, lalu berjumpa bahagia. Berapapun yang dikeluarkan tidak masalah, sing penting aku petuk orang tua. Makanya kalau ada orang komentar miring apa mudi apa dia gak ngerti. Kenapa? Dia bukan pelaku utama. Kalau toh tidak memungkinkan kita mudik misalnya, kita hidup hanya satu kota memungkinkan, silahkan. Alangkah indahnya yang muda memuliakan yang tua, minangka gantine wong tua. Orang tua kita datangi, saudara kita tertua kita datangi. Tapi kalau tidak memungkinkan datang karena saudara kita yang muda tidak mampu, maka saudara tua ojo patok bangkong, ojo begedut. Aku dulur tua gak diparani gak sudi nyepuro. Ini omongan yang sombong. Alangkah indahnya dulur yang tua yang kaya mendatangi adiknya karena kondisinya tidak memungkinkan. Begitu berjumpa apa kata adiknya? Matur suwun Cak, sampeyan dadi dulur tua minangka wong tua gelem teko rene. Aku pingin nama sampean, pingin wong sampean wong tuaku. Tapi ojo cacak yang namanya datang sampean. Uang untuk datang sampean gak duwe. Ojo papa sejeri sing gawe rono, sing tak gawe pangan mresu gak ono Cak. Lalu dadak kita saudara tua datang dengan membawa sesuatu, betapa bahagianya. Inilah makna silaturahim yang sebenarnya. Ojo patok bangkong, aku dulur tua lek gak diparani gak sudi nyepuro. Sombong itu, dulur iblis. Kalau kita datang pada adik kita yang kurang mampu di bidang finansial, betapa bahagianya adik kita. Nah tuh ngomong, alhamdulillah matur suwun Cak sampean gelem teko. Sakjane gak pantes sampean teko wayahe aku. Sampean dulur tua minangka wong tuaku, tapi sepurane Cak. Ojo papak silaturahim sing tak gawe mangan meniu gak ono. Aku pingin teko nang sampean. Lalu saudara yang tua datang dengan membawa sesuatu yang dibutuhkan, betapa bahagianya. Inilah nanti hakikat yang namanya silaturahim. Kalau itu terjadi, satu di antara keberhasilan Ramadan kita selama sebulan pun. Kenapa? Ada bentuk kepedulian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya buat kita semua itu hanya sekedar sosial kemasyarakatan. Lalu bagaimana ibadah mahdhah kita? Mohon maaf, kalau selama Ramadan tiada hari tanpa baca Al-Quran, minimal sekarang tidak ada perubahan tentang Al-Quran. Saya katakan di mana-mana, perhatikan Al-Quran surat 35, surat Fatir ayat 29. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Salah satu bentuk perniagaan yang tidak ada ruginya, pertama, yatluna kitaballah. Orang baca Al-Quran tidak mengeluarkan kos Pak, nggak bayar, tapi di cash pahalanya oleh Allah. Sampai Nabi Dawud, al-harfu bi asyri amthalihi, setiap satu huruf minimal balasannya 10 kali lipat. Kalau kita baca kemarin di bulan Ramadan minimal 100, maksimal gak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sekarang di luar Ramadan setiap kebaikan dibalas 10, maka setiap kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dikes pahalanya oleh Allah hampir 190 kebaikan. Karena jumlah huruf dalam kalimat basmalah jumlahnya 19.
Kalau hari ini terlepas di luar sholat maupun sholat dengan baca surat Al-Fatihah, maka Anda mendapatkan pahala di cash oleh Allah hampir 1390 kebaikan, karena jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah jumlahnya 139 huruf. Kalau tadi malam Anda baca surat Yasin, maka mendapatkan kebaikan dari Allah di cash oleh Allah hampir 30.680 kebaikan, karena jumlah huruf dalam surat Yasin itu hampir 3068 huruf. Kalau hari ini Anda khatam Al-Quran 30 juz, maka hari itu pula Anda di cash palanya Allah hampir 10.270.000 kebaikan, karena jumlah huruf dalam Al-Quran 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah berakhir pada surat An-Nas itu hampir 1.027.000 huruf. Ini baru pahala, bukan dampak-dampak yang lainnya. Satu di antaranya, orang yang istiqomah dengan Al-Quran nanti waktu dalam kuburnya akan didampingi oleh Al-Quran. Dalam kitab Ar-Ruh yang tulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang mayit waktu mati itu perasaannya seperti mimpi. Waktu dimandikan, mimpi dimandikan, semuanya mimpi. Begitu dimasukkan liang ladur rata dengan tanah, semua orang yang ikut takziah pulang. Sebelum datang Munkar Nakir, kalau dia Al-Quran, datang malaikat Ruman, ini kelompok malaikat rahmat, langsung mendampingi mayitnya sambil bisik kata-kata yang sangat menyejukkan. Anda sudah meninggal dunia. Ini alam barzah, alam transit, alam perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Anda nggak usah takut, tak dampingi beres. Sebentar lagi datang makhluk Allah namanya Munkar Nakir, akan mengajukan 5 pertanyaan. Kalau Anda tanya ini jawabannya, kalau tanya coba pertanyaannya belum diajukan, jawabannya sudah dibocorkan. Mayitnya bertanya, siapa Anda? Aku amalmu yang namanya Al-Quran. Akan mendampingi, jawabannya akan dijawab. Malaikat Munkar Nakir merasa terganggu. Apa jawaban malaikat Ruman? Laksanakan tugasmu sebagaimana biasanya, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan mayit ini, karena waktu hidupnya dia tidak pernah meninggalkan aku. Al-Quran bukan HP. Apa yang kita banggakan dari setan gepeng? Saya mengatakan HP itu setan gepeng. Tergantung kita. Kami butuh, tapi bukan merupakan bentuk kebutuhan, biasa saja. Tapi Al-Quran akan menyelamatkan kita. Kalau Ramadan kita kemarin khatam 3-5 kali, sekarang sudah khatam belum? Itu ukuran barometer keberhasilan Ramadan kita di hadapan Allah. Singkatnya, wanati jatuh, konklusinya, kesimpulan sementara, barometer keberhasilan seorang Ramadan bukan waktu Ramadan kemarin, tapi sekarang dan 11 bulan ke depan warnanya itu. Katakan ibarat aki, sebulan kita disterek, diharapkan bisa nyimpen setrum, bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Kalau selama sebulan kita disterek, kita ditambahi yang namanya tambahan listrik kok masih pancet, itu berarti bukan akinya yang bukan baman, tapi akinya wis soak. Sama le ono wong habis poso sebulan Ramadan kok pancet, bahkan gak bisa mewarnai sebulan ke depan, ikut jeneng atine soak. Perlu atine diganti dengan yang terbaik, minta kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah siang hari dibarengi oleh maunah fadhol hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah, khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak istri kita, semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa qala idzan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid warhamna wa ayyam bi rahmatika arrahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa iyalana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina wa man hadara fi hadzal masjid wa jara masjidi hadza ij'alna wa iyyahum min ahli salatil jamaah wa ahlil Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli sholatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli jannati bihaqqi rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna minal aidina wal faizina wal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'zamu akbar.